Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadan nabiyyil karim khatamin nabiyyin sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Tumbuhan, hewan, jin, dan tentu juga manusia. Guna mempertahankan kehidupan, mereka perlu makan dan minum. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, antara orang muslim dan orang yang bukan muslim. Semuanya butuh makan agar tetap hidup. Jadi titik perbedaannya adalah makan untuk hidup ataupun hidup untuk makan. Orang yang tidak beriman, mereka memegang prinsip hidup untuk makan sehingga tidak peduli aturan antara halal atau haram. Yang penting perut kenyang. Hari-hari mereka dihabiskan hanya untuk memikirkan makan dan minum. Allah Jalla Jalaluh menggambarkan perilaku mereka dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Adapun orang-orang kafir, mereka bersenang-senang di dunia dan makan seperti binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 12. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang-orang yang beriman, setinggi apapun keimanannya, mereka tetap butuh makan dan minum guna mempertahankan kehidupan. Namun, orang-orang yang beriman, mereka memegang prinsip makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Prinsip makan untuk hidup ini melahirkan berbagai prinsip-prinsip mulia yang lainnya. Yaitu yang pertama, hanya mengonsumsi yang halal. Hanya mengonsumsi yang halal, ini yang pertama. Kehidupan yang dicari oleh orang yang beriman adalah kehidupan yang menenangkan hati. Nah, agar ketenangan hidup itu bisa diperoleh, maka asupan yang masuk ke tubuh kita harus jelas kehalalannya. Sebab makanan yang haram pasti akan memunculkan kegelisahan dan ketidaktenangan. Oleh karena itu, dalam mencari nafkah, orang yang beriman akan sangat selektif dalam memilih suatu pekerjaan. Hanya pekerjaan yang jelas saja dan halal yang dipilih. Walaupun ada suatu pekerjaan samar-samar, bahkan haram, yang menghasilkan uang yang melimpah. Semua itu dilakukannya demi mendapatkan rizki yang halal, dan apabila dikonsumsi maka akan mendatangkan kedamaian di hatinya dan hati anak istri, kemudian dan juga hati keluarganya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat." Sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui banyak oleh manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabara lidinihi wa 'irdihi. Maka siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah. Kekuatan yang dihasilkan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan akan menghasilkan energi di dalam tubuh. Orang yang beriman akan memanfaatkan energi tersebut untuk beribadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat surat Ad-Dariyat ayat 56. Ibadah itu banyak jenisnya. Ada ibadah yang berdimensi hablum minallah dan juga ada ibadah yang berdimensi hablum minan nas. Apa gunanya fisik yang kuat tetapi tidak menunaikan sholat? Apa manfaat tubuh berotot tetapi malas mengamalkan sunnah-sunnah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya otak yang cerdas tetapi tidak pernah digunakan untuk berpikir demi kemajuan agama Islam? Seharusnya potensi yang dimiliki oleh Allah, seharusnya seluruh potensi yang dimiliki oleh seorang muslim dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin